Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari kota Makkah menuju Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah adalah menjadi titik balik keberhasilan dakwah dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang monumental inilah yang kemudian juga menjadi inspirasi dan sekaligus ditetapkan oleh Umar ibn Khattab menjadi tahun atau kalender Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasca hijrah ke Madinah atau ke Yathrib, suasana dakwah perkembangan Islam begitu pesat sehingga dalam periode ini Rasulullah SAW banyak melakukan ekspansi dalam mendakwahkan dinul Islam. Lalu pada tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk melakukan penaklukan Makkah yang kita kenal dengan istilah Fathu Makkah. Maka pada saat itu setelah Fathu Makkah, Makkah di bawah kekuasaan dinul haq, Makkah di bawah komando baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita mengatakan la hijrata ba'da fathin. Tidak ada lagi peristiwa hijrah secara fisik setelah penaklukan kota Makkah. Karena memang pada saat itu adalah Makkah dan Madinah di bawah kekuasaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah berpindah dalam satu kondisi tidak saja dalam hal yang bersifat fisik, tapi juga dituntut dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, Innal hijrata hasratan. Sesungguhnya hijrah setelah Fathu Makkah itu adalah dua hal. Yang pertama, ihdahuma an tahjura sayyi'at. Hijrah yang pertama itu adalah meninggalkan keburukan. Wal ukhra an tuhajira ila Allah wa rasul. Dan yang kedua adalah hijrah menuju Allah dan Rasul. Wala tanqati'u al-hijratu ma tuqbilatil at-taubah. Dan peristiwa hijrah berpindah dari keburukan menuju Allah dan Rasulnya tidak akan pernah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala selama pintu taubat dibuka. Wala tazalu taubatu maqbulatun hatta tatlu'a as-samsu minal maghrib. Taubat akan senantiasa juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti matahari terbit dari barat. Fa iza tala'at tubiya ala kulli qalbin bima fi wa kufiyan nasu al-amal. Maka ketika matahari sudah terbit dari barat, maka hati-hati akan ditutup sebagaimana kondisinya saat itu, dan juga amal-amal tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini
kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Apa sesungguhnya hijrah itu, atau perpindahan itu, atau pergantian itu, apa hakikatnya? Yang pertama, Nabi kita SAW mengatakan al-hijratu minas sayyi'at, berpindah daripada keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hidup kita ini kita akan dihadapkan dalam kebaikan dan keburukan. Kita akan dihadapkan dengan sesuatu yang hak ataupun yang batil. Kita akan dihadapkan dalam kondisi senang ataupun tidak menyenangkan. Tapi di dalam meninggalkan maksiat, maka seyogianya itu adalah merupakan konsekuensi iman kita. Konsekuensi daripada keimanan itu adalah harus meninggalkan kemaksiatan. Bila mana kemudian perintah itu sudah jelas, sudah kita fahami, sudah kita mengerti, maka refleksi berikutnya adalah meninggalkan apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh yang pernah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, bagaimana kondisi para sahabat terhadap larangan meminum miras misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu, berjudi itu, mengundi nasib dan seterusnya adalah perbuatan yang menjijikkan, perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah itu. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat, apa respon yang ada pada diri mereka? Maka tatkala itu diceritakan, semua kendi-kendi yang mereka miliki di dalam rumahnya dibuang ke jalanan, bahkan kemudian jalanan sampai becek. Bagaimana mereka merespon, bagaimana mereka ingin hijrah terhadap keburukan yang selama ini mereka kerjakan. Sam'an wa ta'atan, mereka mendengar, maka kemudian mereka juga mentaatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam konteks ini kemudian adalah ada amal ma'ruf dan nahi munkar. Kita diperintahkan untuk mengerjakan atau menyuruh seseorang untuk melakukan kebaikan dan juga mencegah mereka dalam melakukan kemungkaran. Karena pada hakikatnya manusia tidak mau terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, apalagi kemudian adalah dia bagian daripada korban itu sendiri. Seorang pencopet misalnya tidak mau dirinya juga menjadi korban dari copet itu. Dia benci terhadap perilaku. Seorang pezina juga tidak ingin keluarganya juga dizinai oleh orang lain, dan ini adalah merupakan fitrah itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, bahwa sesungguhnya orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan,
hijrah menuju Allah dan Rasul. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini, kita juga tidak luput daripada dosa dan kesalahan, tidak luput dari kemaksiatan. Apakah kemudian kemaksiatan atau kesalahan itu yang kecil, atau bahkan waliyadzubillah sampai kemudian kita melakukan kemaksiatan yang besar, syirik misalnya, atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang menyebabkan kita atau seseorang untuk enggan meninggalkan kemaksiatan ini, di antaranya adalah karena ada kepentingan dunia. Seseorang tidak mau hijrah, tidak mau menuju Allah dan Rasulnya karena dia khawatir terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia akan mencari pembenaran terhadap perilakunya agar kemudian dia dinyatakan tidak bersalah. Sogokan yang diberikan kepada atasannya misalnya atau kepada pejabat, istilahnya diganti dengan istilah hadiah, atau hal-hal yang lain, infak dan seterusnya, itu adalah justifikasi. Karena hakikatnya atau sebetulnya adalah tidak ingin kehilangan terhadap dunia itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pernyataan yang tegas di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Barang siapa yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kelapangan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang budak. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mau taat kepada Tuhannya selama kemudian perintah itu adalah bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia menerima konsekuensinya dengan penyiksaan dan seterusnya. Tapi karena dengan wasilah ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala bercerita lain. Bilal kemudian dibebaskan dan kemudian menjadi orang yang mulia. Abdurrahman bin Auf ketika ingin hijrah ke Madinah, semua harta yang dimiliki ditahan oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh dibawa. Tapi karena hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka di kota Madinah beliau mengembangkan bakatnya sebagai entrepreneur. Kemudian satu di antara sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf, adalah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Inilah yang dimaksud wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Hijrahnya bukan karena dunia, tapi hijrahnya ingin mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan demikian hijrah seorang muslim menuju kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan merupakan keniscayaan. Dan dengan sebab hijrah inilah akan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberkahi kehidupan kita di dunia bahkan kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.